Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 mohon izin untuk mempresentasikan materi terkait dengan pemasaran internasional. Adapun pokok pembahasan kali ini dimulai dari latar belakang, definisi, syarat, komponen strategi, tren dan inovasi, prosedur ekspor, etika dan tantangan, dampak, dan juga review artikel. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 5 mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Mafira Salsabil Oktivilia dengan 3 digit NIM terakhir 206, nomor absen 33, dan juga rekan saya, Gita Mumtaz Rangkuti dengan 3 digit NIM terakhir 196, nomor absen 31, dan Isaka Pratnya Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 198, nomor absen 32. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kesempatan Maharani nomor 132 yang akan membacakan mengenai latar belakang dari materi mengenai pemasaran internasional. Globalisasi pada abad ke-21 telah menjadi satu ekonomi yang perkembangan bisnis di seluruh dunia. Perusahaan tidak dapat menghindari dampaknya, melainkan harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ekspansi bisnis ini tidak hanya terbatas pada diversifikasi usaha, tetapi juga mencakup perluasan skala pemasaran dari domestik ke internasional. Hal ini menuntut manajer pemasaran untuk memadukan berbagai disiplin ilmu termasuk ekonomi, antropologi, sosial, budaya, hukum, lingkungan hidup, geografi, dan sejarah guna mengatasi tantangan yang ada. Pemasaran internasional memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk berkembang sekaligus menghadirkan tantangan yang signifikan dalam konteks ekonomi global saat ini. Tidak ada negara yang mampu bertahan dengan beberapa sistem ekonomi yang tertutup. Meskipun globalisasi telah berlangsung selama ribuan tahun, kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi dalam 2 abad terakhir telah mempercepat proses ini secara signifikan. Penyebaran informasi, pergerakan manusia, dan distribusi barang dapat dilakukan dalam waktu singkat, menciptakan perubahan besar dalam paradigma ekonomi dan juga bisnis global. Nah, perubahan yang cepat ini menuntut perhatian terhadap proses internasionalisasi dan konsekuensinya, terutama dari sudut pandang Indonesia. Bagian besar literatur yang ada saat ini berfokus pada perspektif negara-negara maju, khususnya Amerika dan Eropa. Perusahaan-perusahaan di kedua wilayah tersebut dikenal sebagai pionir dalam eksplorasi, dagangan, dan juga pemasaran internasional. Mereka juga mempelopori pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan transportasi lintas negara, serta mendorong perdagangan bebas dengan lembaga internasional seperti World Trade Organization, Asia Trade Area, dan juga NAFTA. Selain itu, mereka mempengaruhi perubahan hukum, politik, dan budaya global untuk mendukung kepentingan perdagangan mereka. Namun, masih terbatasnya referensi yang mengulas pemasaran internasional dari sudut pandang negara berkembang, seperti Indonesia. Hal ini harusnya menjadi perhatian penting. Negara berkembang seringkali menjadi target strategi agresif dari perusahaan-perusahaan negara maju, baik dalam aspek perdagangan maupun politik. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk menyisir kosongan ini melalui kajian lebih mendalam dan berfokus pada pengalaman negara berkembang. Adapun paper ini dibuat bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tersebut, khususnya dengan mengkaji peran globalisasi dalam pemasaran internasional. Adapun definisi pemasaran internasional, menurut Michael sendiri ini menyederhanakan definisi pemasaran internasional sebagai proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi lintas negara untuk menciptakan pertukaran yang mempengaruhi tujuan individu maupun organisasi yang terlibat. Kedua definisi ini memiliki kesamaan utama, yaitu pemasaran internasional selalu melibatkan pihak negara, yaitu negara asal dan juga negara tujuan. Dalam konteks internasional, pemasaran melibatkan aktivitas yang melampaui aktivitas negara. Secara prinsip, pemasaran internasional mencakup kegiatan pemasaran melibatkan aspek geografis, politik, hukum, sosial, dan budaya lintas negara. Adapun James E. Keegan mendefinisikan pemasaran global sebagai rangkaian aktivitas pemasaran yang dilakukan perusahaan dengan fokus pada efisiensi biaya dan penetrasi lintas batas, memungkinkan transfer produk, merek, dan ide ke berbagai negara, memenuhi kebutuhan pelanggan global, serta menciptakan koordinasi antara infrastruktur pemasaran nasional maupun global.
Adapun pengertian pemasaran internasional menurut Griffin dan Pusley, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi atas ide, barang, dan jasa untuk menciptakan transaksi memenuhi tujuan individu atau organisasi. Pemasaran internasional adalah proses melakukan aktivitas tersebut di luar batas negara. Yang terakhir, menurut Kotler dan Keller, pemasaran adalah sebuah proses sosial di mana individu dan kelompok memperoleh kebutuhan serta keinginan mereka melalui penciptaan, penawaran, dan penyimpanan produk atau jasa yang memiliki nilai secara sukarela dengan pihak lain. Nah, jadi bisa disimpulkan, pemasaran internasional adalah proses strategis yang melibatkan perencanaan, organisasian, dan pelaksanaan aktivitas pemasaran melalui batas negara untuk menciptakan produk, jasa, barang, atau ide yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan global. Proses ini tidak hanya mencakup aspek geografis, tapi juga mencakup dimensi politik, hukum, sosial, dan budaya. Nah, adapun syarat untuk melakukan pemasaran internasional itu yang pertama adalah perencanaan global yang baik. Perencanaan global haruslah matang dan melibatkan serangkaian rencana pemasaran nasional yang efektif. Langkah ini mencakup pemahaman mendalam tentang pasar dan lingkungan pemasaran, pengetahuan tentang produk, serta penguasaan fungsi dan disiplin ilmu dalam pemasaran. Nah, pendekatan dalam perencanaan ini dapat berupa yang pertama standarisasi untuk menghemat biaya dan meningkatkan skala produksi, kemudian desentralisasi di mana perencanaan dilakukan oleh eksekutif lokal lebih memahami lingkungan luar negeri, yang terakhir interaksi antara negara-negara terlihat dalam pemasaran internasional. Adapun syarat yang kedua yaitu memenuhi standarisasi global. Meskipun standarisasi tidak harus total, penting bagi produk untuk memenuhi standar global yang disepakati. Beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat standarisasi meliputi pertama posisi pasar, kemudian pasar sasaran, karakteristik produk, lingkungan pemasaran, dan yang terakhir adalah orientasi politik. Maupun syarat yang ketiga yaitu birokrasi domestik dan internasional. Pemahaman akan prosedur birokrasi baik di negara asal maupun di negara tujuan sangat penting untuk kelancaran bisnis internasional. Kemudian syarat yang keempat yaitu penyesuaian produk dengan budaya lokal. Produk yang didasarkan harus sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebiasaan masyarakat di negara tujuan. Dan syarat yang terakhir yaitu persyaratan bisnis internasional. Dalam syarat-syarat bisnis internasional berikutnya pertama syarat fisik, kemudian ada syarat administratif dan juga syarat lainnya. Baik, jadi selanjutnya adalah komponen strategi pemasaran internasional. Jadi komponen strategisnya sendiri terbagi menjadi tiga, yakni 4P, 7P, dan 9P. Jadi untuk 7P dan 9P sendiri pada dasarnya adalah pengembangan dari 4P. Yang pertama adalah 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Jadi untuk produk sendiri adalah sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, ataupun barang. Ketika mengembangkan sebuah produk, perusahaan itu harus memastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut itu dibutuhkan oleh pasar atau tidak. Yang kedua adalah price atau harga. Jadi price sendiri adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Maka semakin murah suatu produk akan semakin banyak target pasar yang akan dicapai. Selanjutnya adalah place atau tempat, di mana place sendiri ini mengacu pada lokasi di mana konsumen itu dapat menemukan atau menggunakan produk tersebut. Bisa berupa toko ataupun gudang, atau mungkin secara online seperti media sosial, marketplace, ataupun website. Selanjutnya adalah promotion. Jadi setelah menentukan produk price dan place, maka suatu perusahaan itu harus menentukan bagaimana cara mereka itu untuk promosi. Jadi bagaimana produk mereka itu dapat dikenal lebih luas oleh konsumen. Lalu kemudian masuk ke 7P di mana ada 3 poin tambahan yakni people, proses, dan juga physical evidence. Yang pertama itu adalah people di mana orang-orang itu
people yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menjalankan pemasaran, di mana orang-orang yang menjalankan pemasaran ini merupakan elemen penting bagi sebuah perusahaan bisnis. Selanjutnya adalah proses, di mana proses yang dimaksud di sini adalah layanan yang bagaimana produk atau layanan itu dikirimkan ke pelanggan. Elemen ini dapat berupa prosedur ataupun alur mekanisme yang perlu konsumen lakukan agar mendapatkan produk atau layanan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah physical evidence. Jadi physical evidence ini bukti fisik atau segala sesuatu itu yang dapat dilihat oleh pelanggan ketika berinteraksi dengan suatu bisnis atau saat mau membeli barang. Contohnya itu seperti kemasan produk, tanda terima, kwitansi pengiriman, ataupun kalau dalam bentuk online itu misalnya situs website dan lain sebagainya. Masuk ke dalam 9P, yakni terdapat 2 poin tambahan dari kedua 4P dan 7P sebelumnya, yakni kedua komponennya adalah people opinion dan political power. Jadi people opinion adalah pendapat masyarakat. Dalam konsep itu, pemasaran modern itu kan pendapat masyarakat itu menjadi faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Jadi gimana perusahaan itu dapat membangun opini yang baik di masyarakat tentang produk yang dipasarkan. Jadi sebelum membangun opini yang positif ke masyarakat, perusahaan itu harus memastikan bahwa aspek-aspek produk, harga, tampilan fisik, dan promosinya itu telah diperhatikan dan dioptimalkan dengan baik. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah political power atau kekuatan politik. Jadi aspek ini merujuk pada kemampuan sebuah perusahaan untuk berpartisipasi dalam politik nasional. Jadi biasanya ini itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga, kebijakan ekspor-impor, dan juga kebijakan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah tren dan inovasi. Jadi tren terkini dalam pemasaran internasional itu mencakup berbagai aspek. Jadi contohnya yang pertama itu ada pemasaran digital dan e-commerce. Jadi kan perusahaan itu harus mengadopsi strategi pemasaran digital dan memanfaatkan platform-platform yang mungkin sekarang itu lebih dipilih oleh masyarakat seperti contohnya e-commerce untuk mencapai konsumen di seluruh dunia dengan lebih mudah. Kemudian adalah menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Jadi dibalik semua pro dan kontra dari AI ini, sebenarnya AI ini bisa dimanfaatkan juga oleh perusahaan untuk menganalisis data, di mana dapat digunakan juga dalam pemasaran internasional, seperti mengidentifikasi tren, memahami perilaku konsumen, dan juga menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Selanjutnya adalah pemasaran berbasis lokasi. Jadi perusahaan itu menyampaikan pemasaran yang disesuaikan dengan lokasi geografis yang dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pemasaran di pasar internasional. Jadi setiap wilayahnya itu berbeda cara pemasarannya. Selanjutnya adalah peningkatan penggunaan konten interaktif. Jadi konten interaktif ini berhubungan juga dengan promosi. Jadi kan seperti video-video interaktif atau pengalaman multimedia lainnya itu semakin populer nih akhir-akhir ini. Jadi dalam pemasaran internasional, konten ini memungkinkan interaksi yang lebih mendalam dengan konsumen dan meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya adalah peningkatan fokus pada pengalaman pelanggan. Jadi pengalaman pelanggan itu tentunya menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan oleh perusahaan. Contohnya itu mencakup personalisasi pesan, peningkatan layanan pelanggan, dan upaya untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Selanjutnya yang terakhir adalah perubahan dalam preferensi konsumen. Jadi perubahan perilaku dan preferensi konsumen ini mempengaruhi strategi pemasaran internasional. Misalnya peningkatan minat pada pembelian online, terus perubahan dalam kebutuhan produk dan layanan, serta peningkatan kesadaran akan isu-isu sosial seperti isu ramah lingkungan. Baik, selanjutnya dari tren-tren yang sudah disebutkan tadi, maka ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan oleh
perusahaan dalam pemasaran internasional. Jadi yang pertama adalah penggunaan media sosial yang dikostumisasi. Jadi kan media sosial atau platform yang efektif itu untuk berinteraksi langsung oleh dengan konsumen atau calon konsumen kita. Namun daripada melakukan postingan yang bersifat umum, jadi pelaku usaha itu dapat mengambil pendekatan yang lebih terfokus dengan menyediakan konten yang disesuaikan dengan preferensi lokal dan budaya setiap pasar target. Selanjutnya adalah personalisasi melalui data. Jadi perusahaan itu bisa mengumpulkan data konsumen dari berbagai pasar internasional dan yang dapat membantu untuk memahami preferensi individu dan perilaku pembelian mereka. Jadi bisa disesuaikan dengan produk yang akan dipasarkan di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah pemasaran berbasis lokal. Maksud saya adalah berbasis lokasi. Jadi pemasaran berbasis lokasi. Jadi menggunakan lokasi untuk menentukan pasar yang lebih relevan. Misalnya dapat menawarkan penawaran khusus kepada pengguna yang berada di jarak tertentu di dekat dengan toko fisik dari suatu produk yang dimana kita juga bisa membuat iklan yang menyesuaikan diri dengan cuaca dan peristiwa lokal yang sedang ada di wilayah tersebut. Kemudian penggunaan teknologi AI dan juga machine learning yang bisa digunakan untuk menganalisis data dengan memahami tren dan pola yang sedang berlaku di masyarakat sekitar wilayah yang di mana produk dipasarkan. Jadi hal tersebut dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan dapat mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan bisnis. Yang terakhir adalah kemitraan dan kolaborasi dengan pelaku lokal. Jadi kita sebagai pelaku bisnis juga harus menggandeng mitra lokal dan juga memanfaatkan jaringan kolaborasi di pasar internasional yang dapat membantu memperluas jangkauan dari perusahaan untuk memperkuat kehadiran merek di suatu wilayah tersebut di mana produk dipasarkan. Baik, selanjutnya yakni lingkungan pemasaran global. Jadi, lingkungan pemasaran itu adalah lingkungan yang mempengaruhi gimana kita dalam melakukan pemasaran internasional. Baik, yang pertama itu adalah lingkungan politik, di mana politik yang dianut oleh berbagai negara itu tidak selalu sama dan bahkan seringkali berubah. Jadi ada beberapa risiko politik yang akan dihadapi jika kita melakukan pemasaran internasional. Jadi ada risiko ketidakstabilan umum, risiko eksplorasi, dan juga risiko operasi. Untuk yang pertama, risiko ketidakstabilan umum, di mana risiko ini berkaitan dengan ketidakpastian terhadap kelangsungan hidup dari sistem politik dari negara tujuan tempat kita memasarkan produk. Lalu yang kedua adalah resiko eksplorasi, di mana resiko ini berkaitan dengan kemungkinan bahwa pemerintah negara tujuan itu akan mengambil tindakan tertentu, misalnya pembatalan kontrak, konfiskasi, dan juga nasionalisasi maupun eksplorasi. Selanjutnya adalah risiko operasi, di mana risiko ini adalah risiko yang muncul karena adanya ketidakpastian bahwa pemerintah negara tujuan akan memaksa atau menghambat operasi bisnis dari perusahaan asing. Jadi ada beberapa strategi juga yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko politik. Yang pertama adalah memperkerjakan tenaga lokal, yang kedua membagi kepemilikan, yang ketiga menerapkan political neutrality, dan juga yang keempat adalah lisensi. Baik, selanjutnya adalah lingkungan hukum. Jadi hukum itu kan merupakan aturan-aturan yang dilaksanakan dalam rangka mengatur tingkah laku individu dari suatu masyarakat secara keseluruhan. Itu secara garis besar, dua macam sistem hukum internasional itu ada common law dan juga code law. Jadi yang pertama itu code law, common law, yang dikembangkan di Inggris merupakan sistem hukum yang didasarkan pada presiden. Sedangkan untuk sistem yang kedua, berdasarkan pada aturan legislatif yang tertulis. Jadi ada beberapa
hukum yang bisa menjadi penghambat untuk memasuki pasar negara tujuan pemasaran. Yang pertama itu tarif, di mana ya tarif yang dimaksud di sini adalah tarif pajak, yang di mana tarif pajak itu bisa dikenakan sangat tinggi untuk produk yang akan masuk ke negaranya. Yang kedua, yakni hukum anti-dumping. Lalu yang ketiga, lisensi ekspor atau impor. Lalu yang keempat ada insentif legal dan juga hukum pembatasan perdagangan. Lalu selanjutnya adalah lingkungan informasi. Jadi lingkungan informasi dalam pemasaran global itu merujuk pada sistem, sumber, dan teknologi yang memungkinkan perusahaan itu untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data tentang pasar internasional. Dalam era digital, lingkungan informasi itu menjadi elemen yang cukup vital yang membantu perusahaan itu memahami preferensi konsumen, tren pasar, serta faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan bisnis di berbagai negara. Namun, pengelolaan lingkungan informasi dalam pemasaran global itu juga menghadapi berbagai tantangan tentunya, di mana perbedaan dalam infrastruktur teknologi, regulasi perlindungan data, dan aksesibilitas informasi di berbagai negara itu berbeda dan akan membatasi kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan data. Selain itu, kompleksitas dalam menganalisis data dari pasar yang berbeda membutuhkan keahlian dan sumber daya yang memadai, dan tidak semua negara itu memiliki sumber daya tersebut. Baik, selanjutnya adalah lingkungan budaya, di mana lingkungan budaya ini adalah dalam proses pemasaran global adalah salah satu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi strategi perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Jadi budaya ini kan mencakup nilai-nilai kepercayaan, norma, kebiasaan, bahasa, simbol, dan bahkan tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat di suatu wilayah. Jadi pemahaman mendalam tentang budaya itu membantu perusahaan menyesuaikan produk, komunikasi, dan strategi pemasaran agar sesuai dengan preferensi konsumen di negara yang dituju. Misalnya, perbedaan nilai seperti individualisme di negara-negara barat dibandingkan dengan kolektivisme di banyak budaya Asia mempengaruhi cara perusahaan itu mempromosikan produk mereka. Selain itu, bahasa dan simbol memiliki makna yang berbeda di setiap budaya, sehingga perusahaan itu perlu berhati-hati serta merancang dengan baik pesan pemasaran untuk menghindari kesalahpahaman. Namun, lingkungan budaya juga dapat menghadirkan berbagai tantangan seperti diversitas budaya antar negara yang memerlukan pendekatan berbeda, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan antara adaptasi dan konsistensi merek global. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Mafira Salsabil Oktivilia mohon izin untuk melanjutkan materi. Materi selanjutnya yakni terkait dengan prosedur ekspor. Jadi tujuan dari dilakukannya pemasaran internasional tentunya untuk memperluas pasar pada lingkup luar negeri. Hal ini tentunya bisa diraih dengan melakukan kegiatan ekspor. Syarat awal dari kegiatan ekspor adalah para eksportir harus memenuhi beberapa syarat ekspor seperti berbadan hukum, memiliki NPWP, dan memiliki izin dari pemerintah. Jadi dalam melakukan ekspor, ini ada 4 tahapan utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sales contract process. Jadi sales contract merupakan dokumen persetujuan antara eksportir dan juga importir. Sales contract ini berisi syarat pembayaran barang yang diekspor, seperti harga, kualitas, kuantitas, cara pengangkutan, pembayaran, asuransi, dan juga lain sebagainya yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diekspor. Jadi dokumen ini dibutuhkan importir dalam pengisian aplikasi pembukaan letter of credit kepada bank. Adapun tahap-tahap dalam menyusun sales contract ini, yang pertama, tentunya eksportir melakukan promosi terhadap komoditas yang akan diekspor. Kemudian importir mengirimkan surat permintaan akan suatu komoditas kepada eksportir yang disebut dengan letter of inquiry yang berisikan deskripsi barang, kualitas, harga, dan juga waktu pengiriman. Selanjutnya, eksportir akan mengirimkan overseat sebagai tanggapan atas letter of inquiry yang telah dikirimkan oleh importir.
Offer sheet ini berisi keterangan mengenai deskripsi barang, kualitas, harga, dan juga waktu pengiriman yang disertai dengan ketentuan pembayaran dan pengiriman sampel. Selanjutnya, eksportir akan mempersiapkan surat kontrak jual beli atau sales contract yang disertai dengan keterangan atau dokumen yang diperlukan lainnya. Jadi surat ini akan ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan sebanyak 2 rangkap kepada importir. Tahap terakhirnya dari tahap pertama ini adalah sales confirmation. Jadi jika importir setuju, maka sales yang telah dikirimkan eksportir itu akan ditandatangani oleh importir sebagai bentuk sales confirmation. Sementara itu, kopi lain dari sales contract akan disimpan oleh importir. Kemudian tahap yang kedua itu adalah letter of credit process. Jadi, ketika telah mencapai persetujuan kesepakatan dalam proses sales contract tadi, maka pihak eksportir akan meminta jaminan kepada bank penerbit sesuai dengan persetujuan pembayaran dengan pihak importir. Jadi pada akhirnya nanti dokumen importir itu akan diperiksa legalitasnya melalui advising bank. Apabila sudah sesuai, maka advising bank itu akan mengeluarkan letter of credit sebagai jaminan untuk produk yang nantinya akan dikirimkan oleh eksportir. Tahap ketiga adalah cargo shipment process. Jadi dalam proses ini, eksportir harus mengirimkan produk baik barang atau jasa ke negara yang sudah disetujui dengan importir atau yang telah disepakati. Nah, nantinya bukti pengiriman akan dikirimkan ke advertising bank untuk diberikan kepada importir setelah semua produk ekspor itu telah dimuat di dalam kapal kargo. Setelah importir melakukan pembayaran melalui advising bank, maka dokumen tersebut akan digunakan untuk pengambilan barang saat tiba nanti. Dan yang terakhir adalah shipping document negotiation process. Ketika pihak importir sudah menerima barang tersebut, maka pihak eksportir akan melalui tahap untuk mengambil uang pengirimannya. Jadi, bisa dilihat pada gambar yang ada di bawah sebelah kanan, setelah menerima bill of lading dan shipping company, dari shipping company, maka eksportir akan menyiapkan seluruh dokumen yang tercatat pada letter of credit dan diserahkan kepada advising bank. Kemudian advising bank ini akan memeriksa kelengkapan dan juga keakuratan dari shipping dokumen yang dikirimkan oleh eksportir. Nah, nantinya jika sudah sesuai dengan ketentuan atau perjanjian di awal, maka advising bank akan melakukan pembayaran kepada eksportir. Kemudian selanjutnya advising bank akan mengirimkan shipping dokumen kepada opening bank untuk mendapatkan reimbursement atas pembayaran yang dilakukan oleh advising bank. Dan yang terakhir, opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan shipping dokumen yang diberikan dan jika cocok atau sesuai, maka opening bank akan memberikan reimbursement tersebut. Baik, selanjutnya terkait dengan etika dan juga tantangan pemasaran internasional. Terkait dengan etika, dalam pemasaran internasional ini mengacu pada praktik yang menghormati norma sosial, budaya, dan juga hukum di negara tempat kita mau menargetkan barang atau jasa yang akan kita ekspor. Jadi, prinsip utamanya itu yang pertama, kita harus menghormati nilai budaya lokal, karena balik lagi, setiap negara itu memiliki nilai dan norma budaya yang berbeda-beda dan juga unik. Satu hal yang umum atau lumrah di negara A itu belum tentu dianggap baik di negara B. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya terkait dengan praktik harga yang adil. Jadi dalam pemasaran internasional, perusahaan harus menghindari praktik diskriminasi harga yang dapat merugikan konsumen di negara tertentu. Selain itu, penting juga bagi eksportir untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan itu mencerminkan nilai sebenarnya dari produk tanpa adanya eksploitasi. Selanjutnya yakni transparansi dalam melakukan iklan. Jadi iklan yang menyesatkan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika, terutama dalam pasar internasional. Nah, konsumen ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan juga akurat terkait produk atau layanan yang ditawarkan. Maka dari itu, dalam melakukan pemasaran internasional, hingga proses perdagangannya nanti itu harus mengedepankan kejujuran.
Selanjutnya, memperhatikan perlindungan konsumen. Jadi, sudah tentu perusahaan harus memastikan bahwa produk mereka aman dan memenuhi standar kualitas internasional. Karena perusahaan akan melakukan pemasaran secara internasional, maka sudah wajib untuk menyesuaikan dengan standar internasional atau setidaknya dengan standar negara tujuan. Selanjutnya adalah CSR, di mana banyak perusahaan internasional yang saat ini fokus pada inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal seperti memberikan pelatihan kerja, mendukung pendidikan, atau peduli maupun menjaga kelestarian dari suatu lingkungan. Tidak hanya etika, dalam melakukan pemasaran internasional juga akan mengalami atau menghadapi tantangan. Yang pertama adalah perbedaan budaya dan bahasa. Jadi komunikasi lintas budaya itu dapat menjadi tantangan yang besar. Pesan pemasaran yang efektif di suatu negara mungkin saja tidak relevan atau bahkan menyinggung jika diterapkan di negara lain. Maka dari itu, pada saat melakukan pemasaran lingkup internasional, kembali lagi kita harus memperhatikan bahasa serta budaya tiap negara yang akan dituju. Selanjutnya, peraturan dan juga kebijakan pemerintah. Nah, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait pemasaran, seperti aturan terkait ikannya, kemudian pembatasan impornya, atau pajak dari produknya itu sendiri. Perusahaan yang akan melakukan ekspor itu harus memperhatikan hal-hal tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yakni perbedaan preferensi konsumen. Nah, konsumen di berbagai negara itu tentunya memiliki preferensi yang berbeda dalam hal produk, harga, dan juga cara mereka membeli sesuatu. Jadi, strategi pemasaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diekspor itu akan disukai oleh masyarakat setempat. Selanjutnya yakni terkait dengan dampak pemasaran internasional. Di sini tentunya dalam melakukan sesuatu, termasuk pemasaran internasional, itu terdapat dampak positif maupun negatifnya. Untuk dampak positifnya, tentu saja yang pertama memperbesar pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan. Jadi pemasaran internasional akan membuat perusahaan menjangkau atau meraih pasar baru di luar dari negara asalnya. Ketika permintaan terhadap produk itu meningkat di pasar internasional, tentu saja pendapatan dari perusahaan dalam negeri akan semakin bertambah. Selanjutnya, produk akan dikenal di luar negeri. Dengan melakukan pemasaran secara internasional, maka perusahaan akan mendapatkan peluang untuk membangun brand image secara global. Nah, produk yang dikenal luas itu dapat menjadi ikon budaya dan juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional. Selanjutnya, berkembangnya penggunaan teknologi informasi. Masuknya perusahaan ke pasar internasional seringkali memerlukan pengadopsian teknologi modern untuk mendukung operasional, pemasaran, dan juga komunikasi lintas negara. Nah, hal ini tentu saja akan membuat atau memati berkembangnya penggunaan teknologi informasi pada perusahaan dalam negeri. Selanjutnya, meningkatkan inovasi, kreativitas, dan juga manajemen di bidang bisnis. Kompetisi di pasar internasional itu akan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk dan juga layanan yang dapat bersaing. Nah, jadi dari sini, dengan melakukan pemasaran internasional itu akan memberikan dampak secara internal kepada perusahaan tidak hanya dari segi penjualan, tapi akan meningkatkan inovasi, kreativitas, dan juga manajemennya. Dan yang terakhir, tentu saja akan meningkatkan devisa negara. Jadi, ketika perusahaan lokal itu berhasil menjual produk di pasar internasional, bahkan produk tersebut memiliki pasar sendiri, tentunya aliran pendapatan dari luar negeri itu akan meningkat. Hal ini tentu saja berkontribusi pada pendapatan devisa negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Jadi, ekspor barang atau jasa ini juga dapat membantu memperkuat neraca perdagangan negara. Selanjutnya yakni dampak negatif. Tidak hanya dampak positif yang dirasakan, tetapi juga ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama, ketergantungan pada pasar ekspor. Jadi, ketika perusahaan atau negara terlalu bergantung pada pasar ekspor, mereka menjadi rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.
apabila permintaan dari negara tujuan ekspor menurun akibat resesi dan lain sebagainya, maka pendapatan perusahaan dan juga stabilitas ekonomi negara itu kemungkinan dapat terganggu. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya. Jadi peningkatan ekspor itu seringkali memicu eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi permintaan dari pasar internasional. Apabila tidak dikelola secara berkelanjutan, maka eksploitasi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kehabisan sumber daya, serta eh, hilangnya eh, sumber daya atau lingkungan asri yang dimiliki oleh negara eksportir ini sendiri. Selain itu, eksploitasi tenaga kerja itu juga akan rawan, terutama di negara-negara berkembang yang berusaha menawarkan harga produksi murah untuk dapat bersaing di pasar global. Selanjutnya, yakni rawan kerentanan terhadap dumping. Dumping itu terjadi ketika suatu negara atau perusahaan asing menjual produk di pasar lokal dengan harga yang sangat rendah, bahkan tidak jarang mepet dengan biaya produksinya. Hal ini bertujuan untuk menguasai pasar dengan mengorbankan produsen lokal. Jadi dumping ini dapat menyebabkan produsen domestik itu kehilangan daya saing bahkan hingga mengalami kebangkrutan. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada produk impor tentu saja dapat merusak ekonomi lokal. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan review artikel. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan memberikan review terhadap artikel yang berjudul Determinants of International Marketing Strategy for Emerging Market Multinational. Artikel ini berfokus pada strategi pemasaran internasional atau international marketing strategy untuk perusahaan multinasional dari pasar berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami yang mempengaruhi keberhasilan penerapan strategi pemasaran di lingkungan global yang cukup luas. Satu fenomena utama yang dibahas adalah dampak globalisasi terhadap strategi pemasaran internasional, terutama bagaimana perusahaan dan pasar berkembang seperti India beradaptasi dengan tantangan dan peluang di pasar internasional. Penelitian ini juga mengeksplorasi pengukuran dampak strategi pemasaran internasional melalui model Gandhi. Dasar teoritis yang digunakan mencakup yang pertama teori globalisasi. Kemudian ada kerangka linkage, leverage, dan learning. Juga ada model standarisasi kasus adaptasi. Penelitian ini menjawab pertanyaan utama, bagaimana model Gandhi dapat dikembangkan dan diterapkan untuk secara sistematis menilai dampak manfaat dan strategi pemasaran internasional terhadap kinerja dan daya saing perusahaan internasional di pasar negara yang berkembang dengan mempertimbangkan indikator empiris utama dan faktor konseptual di pasar global. Adapun tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengembangkan dasar penelitian dan mengucapkan international marketing strategy untuk perusahaan multinasional pasar berkembang dengan menerapkan teknologi penelitian pengukuran konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghubungkan definisi konseptual dan indikator empiris dari model terintegrasi yang diusulkan dengan tujuan mengembangkan model untuk menilai dampak manfaat yang dihasilkan oleh pemasaran internasional. Penulis menamakannya Gambit. Adapun kerangka konseptual dari artikel ini bisa dilihat satu sumber data yang menguntungkan itu secara positif mempengaruhi hasil yang menguntungkan. Kemudian H2, yakni efisiensi operasional secara positif mempengaruhi hasil yang menguntungkan. Dan H3, pilihan strategi marketing internasional secara positif mempengaruhi hasil yang menguntungkan. Baik, selanjutnya adalah metodologi, di mana penelitian ini menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri untuk mengumpulkan data dari eksekutif pemasaran internasional dan eksekutif manajemen senior dari perusahaan manufaktur di India. Adapun metode yang diterapkan itu melibatkan analisis faktor eksplorasi, analisis faktor konfirmatori, dan permodelan persamaan struktural. Jadi instrumen penelitian mengikuti pendekatan Churchill dengan perangkat lunak
statistik SPSS 20, dan juga AMOS. Selanjutnya adalah data dan metode, di mana data yang dikumpulkan itu menggunakan skala Likert 5 poin melalui survei email dan kontak telepon dari total 227 responden. Penelitian ini melibatkan 42 perusahaan manufaktur dari 6 sektor bisnis utama. Selanjutnya adalah findings. Yang pertama, ada 3 faktor independen, sumber dampak yang bermanfaat, efisiensi operasional, dan pilihan strategis pemasaran internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang bermanfaat. Lalu yang kedua adalah model Gambit dikembangkan untuk mengevaluasi dampak strategi pemasaran internasional terhadap perusahaan manufaktur di pasar negara berkembang. Semua variabel yang diuji menunjukkan hasil yang dapat diandalkan dan valid. Selanjutnya adalah limitation, di mana yang pertama studi ini hanya meneliti pada perusahaan manufaktur di India. Oleh karena itu, hasilnya itu mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan apa yang terjadi di luar dari sektor manufaktur di negara India. Yang kedua, studi ini itu menggunakan metode survei dengan skala Likert, sehingga kurang menggali konteks kualitatif yang mungkin relevan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, terkait dengan kritik dan juga rekomendasi terkait dengan artikel ini, yang pertama, dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik lagi terkait dengan variabel yang tidak terukur dalam model Gambit ini, bisa dengan menambahkan metode wawancara dalam mendapatkan data dan juga informasi. Selanjutnya, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kerangka model ke sektor industri yang lebih luas dan mempertimbangkan sektor pasar global lainnya untuk validasi eksternal. Selanjutnya, future research-nya terkait dengan yang sebelumnya telah dipaparkan, dapat menguji validitas model Gambit di sektor lain selain manufaktur. Karena sektor lain itu mungkin saja memiliki karakteristik unik yang akan mempengaruhi relevansi dan efektivitas model Gambit ini, sehingga bisa saja terdapat kemungkinan perbedaan hasil. Kemudian yang terakhir atau yang kedua, mengintegrasikan pemasaran internasional dengan disiplin ilmu lainnya seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, hukum, atau bahkan psikologi konsumen untuk memahami dinamika global secara lebih komprehensif. Jadi, pendekatan lintas disiplin ini dapat membantu menjawab tantangan globalisasi yang melibatkan banyak aspek, seperti peraturan hukum lintas negara atau perilaku konsumen dalam berbagai budaya di negaranya masing-masing. Selanjutnya, hubungan artikel dengan materi. Yang pertama, artikel ini secara langsung membahas terkait dengan internasional marketing strategi atau IMS, yakni bagaimana perusahaan multinasional dapat merancang strategi pemasaran yang efektif. Kemudian, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional, termasuk yang pertama perbedaan budaya antara pasar asal dan juga pasar tujuan, kemudian ada adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan teknologi global, serta keterbatasan sumber daya di perusahaan dari negara berkembang untuk memasuki dan berkembang di pasar internasional. Kemudian yang ketiga, artikel ini memberikan panduan bagi manajer perusahaan internasional terkait dengan cara membuat keputusan yang lebih baik yang berhubungan dengan strategi pemasaran mereka. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Selanjutnya, kami membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.